Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada Ibu Miftah dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami pada mata kuliah pengujian dan implementasi sistem dengan studi kasus berjudul Teknik Black Box Testing Simulation. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Hana Humaira, dan selanjutnya ada Zelvin Apritedi, dan selanjutnya ada Rizka Dwi Aulia, dan terakhir yaitu Muhammad Zaki Mujahid, yang masing-masing berperan dalam analisis dan perancangan pengujian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ringkasan studi kasus terlebih dahulu. Studi kasus kami membahas tentang nasabah dapat membuka deposito online dengan tenor 1, 3, 6, atau 12 bulan dan setoran minimal adalah Rp1.000.000. Besaran bunga tergantung tenor dan deposito tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, dana otomatis masuk ke rekening utama. Beberapa pengguna melaporkan bunga salah hitung dan pencairan bisa dilakukan sebelum waktunya. Selanjutnya di sini ada analisis teknik black box testing. Selanjutnya di sini ada boundary value analysis atau bisa disebut BVA. Metode BVA ini digunakan untuk menguji perilaku sistem terhadap nilai-nilai batas dari input yang diterima. Tujuannya adalah memastikan sistem dapat menangani nilai input yang tepat di batas bawah, batas atas, maupun nilai yang sedikit di luar batas dengan benar. Pada studi kasus sistem deposito online, pengujian difokuskan pada 3 komponen utama, yaitu nominal setoran, tenor, dan waktu pencairan. Di sini ada identifikasi input dan domain. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada nominal setoran, minimumnya 1 juta, dan tidak ada batas maksimum. Yang kedua ada tenor, nilai validnya itu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Nilai lain sama dengan tidak valid. Yang ketiga ada waktu pencairan, sebelum jatuh tempo tidak diperbolehkan, tepat jatuh tempo diproses otomatis, setelah jatuh tempo tetap bisa dicairkan. Berikut ada contoh nilai batas yang diuji BVA. Pada pengujian BVA, sistem diuji menggunakan beberapa nilai batas untuk memastikan input pada batas bawah, tengah, dan atas dapat diproses dengan benar. Berikut contoh nilai yang digunakan dalam pengujian. Di sini ada input, bisa dilihat pada tabel berikut. Di sini ada input, nilai bawah, nilai tengah, dan nilai atas. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk menguji apakah sistem dapat menolak input yang tidak valid dan menerima input valid sesuai ketentuan. Di sini ada hasil pengujian yang dimana yang pertama itu menolak input di bawah batas minimum seperti nominal di bawah 1 juta atau tenor tidak valid. Yang kedua, menerima dan memproses dengan benar input yang tepat di batas bawah atau di atas batas bawah. Yang ketiga, menolak input yang tidak sesuai format, misalnya nominal dalam bentuk teks 5 juta. Yang keempat, itu ada sistem hanya memperbolehkan pencairan deposito pada atau setelah jatuh tempo, sementara pencairan sebelumnya ditolak otomatis. Selanjutnya ada asumsi pengujian. Dalam pengujian BVA pada sistem deposito online terdapat beberapa asumsi yang digunakan agar proses pengujian berjalan konsisten. Yaitu yang pertama ada sistem diasumsikan tidak memiliki batas maksimal nominal setoran dan seluruh input nominal harus berupa angka tanpa simbol atau huruf. Yang kedua, selain itu tenor yang valid hanya 1, 3, 6, dan 12 bulan. Sementara nilai lainnya dianggap tidak valid. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo ditolak otomatis oleh sistem. Dan saldo nasabah dianggap selalu mencukupi untuk pembukaan deposito. Adapun metode pengujian yang kami lakukan yaitu decision table testing adalah teknik pengujian yang digunakan untuk mengabarkan logika keputusan dalam bentuk tabel yang memetakan kombinasi kondisi dan aksi yang terkait. Pada studi kasus deposito online, kita akan menguji berbagai skenario dengan mempertimbangkan beberapa kondisi, seperti tenor, deposito, setoran, pencairan, dan perhitungan bunga. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun identifikasi kondisi yang saya lakukan yaitu tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan, lalu nominal di atas 1 juta, lalu ada nominal di bawah 1 juta, lalu status deposito belum jatuh tempo, lalu ada status deposito sudah jatuh tempo. Adapun hasil pengujian, saya mendapat beberapa hasil pengujian diantaranya di tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan ini. Jika deposit belum jatuh tempo, tidak ada pencairan bunga atau dana yang dapat dilakukan. Pengguna harus menunggu hingga jatuh tempo. Lalu setelah jatuh tempo, bunga dihitung dan dana otomatis akan masuk ke rekening utama. Lalu jika nominal setoran itu kurang dari 1 juta, maka setoran dianggap tidak valid dan pengguna tidak dapat membuka deposito. Lalu yang terakhir, jika status tidak valid, misalnya restoran kurang dari 1 juta, maka deposito tidak dapat dibuka dan sistem akan menolak transaksi tersebut. Selanjutnya ada State Transition Testing. Teknik ini digunakan untuk menguji perubahan status deposito mulai dari pembukaan hingga pencairan otomatis. Nah, untuk alur transisinya itu ada dari baru dibuka, kemudian menjadi aktif, lalu setelah mencapai tanggal jatuh tempo berubah menjadi siap cair, dan ketika transfer berhasil, status berubah menjadi selesai. Jika terjadi kegagalan transfer, sistem akan masuk ke status pending dan akan mencoba ulang secara otomatis sampai berhasil. Nah, selanjutnya ada identifikasi state, yang dimana yang pertama ada baru dibuka atau created, yaitu nasabah baru saja mengajukan pembukaan deposito. Sistem memvalidasi input nominal dan tenor. Lalu yang kedua ada aktif atau active. Di sini deposito telah berhasil dibuka. Dana sudah ditransfer dari rekening utama ke rekening deposito dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Selanjutnya ada siap cair atau mature, yang dimana waktu jatuh tempo tercapai, sistem akan mempersiapkan proses pencairan dana otomatis. Lalu selanjutnya ada selesai atau closed. Di sini dana telah berhasil dikembalikan ke rekening utama dan deposito berstatus selesai. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada pending atau filed atau pending transfer. Di sini terjadi kegagalan saat proses pencairan otomatis. Dari hasil pengujian, kami menyimpulkan bahwa state transition testing membantu memastikan seluruh perubahan status berjalan sesuai logika bisnis. Lalu sistem sudah mampu menolak pencairan sebelum waktunya berhasil dan berhasil melakukan pencairan otomatis ketika jatuh tempo. Dengan begitu, sistem menjadi lebih andal, konsisten, dan aman dalam mengelola status transaksi deposito. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teknik pairwise testing, yaitu menguji setiap kemungkinan kombinasi pasangan yang ada dari setiap parameter input yang diberikan, di mana terkait dengan kesalahan atau bug yang ada. Jadi pada studi kasus kami itu, saya menemukan 12 test case ya, yang mencakup 26 kombinasi input. Jadi dari 12 test case tadi itu ditemukan 4 test case yang berkaitan dengan 2 bug yang terjadi. Jadi keunggulan dari pairwise testing ini salah satunya adalah mengurangi jumlah kasus uji yang harus dijalankan karena kita hanya menguji test case yang terkait atau mendekati dengan kesalahan atau bug yang ada. Yang dimana itu efektif ya dalam menemukan cacat yang dimana kecacatan yang sebagian besar, yang kebanyakan itu biasanya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu saja. Baik, kemudian di sini ada teknik cause effect diagram. Jadi ini merupakan sebuah alat visual ya berbentuk diagram untuk menganalisis kemungkinan sebab akibat dari masalah yang ada. Jadi di sini saya mengidentifikasi 5 penyebab utama yang mempengaruhi langsung kesalahan pada sistem, yang dimana 2 area bug pada studi kasus itu teridentifikasi dengan jelas ya pada diagram ini. Seperti bisa kita lihat pada gambar pertama di sebelah kiri, yaitu ketika deposito ingin dicairkan, berhasil dicairkan, adanya kesalahan kalkulasi bunga akhirnya ya. Jadi salah perhitungan gitu, tidak sesuai dengan jumlahnya, mungkin jumlah depositonya atau tenor yang dipilih. Kemudian pada gambar kedua ya, itu kesalahannya ketika depositonya sudah sedang berjalan, namun belum jatuh tempo ya. Ketika nasabah ingin menarik, yang harusnya gagal, malah pencairannya berhasil. Jadi di mana kita tahu ya bahwa cost effect diagram ini secara keunggulan
kita bisa mengetahui nih, aktivitas-aktivitas apa saja yang saling berkaitan ya, yang menyebabkan, kesalahan pada sistemnya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, melalui penerapan berbagai metode black box testing seperti boundary value analysis, decision table testing, state transition, pairwise, dan cause effect graphing, kami dapat memahami bagaimana setiap teknik membantu mendeteksi kesalahan sistem dari sisi fungsional. Pengujian pada sistem deposito online menunjukkan bahwa sebagian besar fitur berjalan sesuai dengan aturan bisnis. Namun masih terdapat potensi kesalahan pada perhitungan bunga dan validasi pencairan sebelum jatuh tempo. Dalam proses ini, kami belajar bahwa pengujian sistem tidak hanya berfokus pada menemukan bug, tetapi juga memastikan sistem bekerja konsisten dan andal sesuai kebutuhan pengguna. Dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai Black Box Testing Simulation. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Miftah dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.